ada keputusan terkait dengan dividen untuk BIRT, karena kalau kita lihat BIRT ini juga jadi salah satu emiten yang diuntungkan dengan mobilitas masyarakat yang udah tinggi juga nih. Dan kalau kita lihat mungkin secara di kuartal 1 tahun 2023, walaupun memang nanti pembagian dividennya untuk di tahun buku 2022, tapi kalau kita lihat di tahun buku 2023 ini sejalan juga sama indeks sektoral yang meningkat ya, dan lebih leading di atas 15%-an untuk indeks sektoral transportasi dan juga logistik. Ini untuk BIRT sendiri ini di Q1 tahun 2023 ini mencatatkan pertumbuhan net revenue ya teman-teman, net income atau laba bersih itu yang tumbuh 161,4% year on year di level 123,2 miliar. Kemudian kalau kita lihat untuk bersendiri ini juga secara top line-nya mereka punya revenue itu juga naik 55,1% year on year di level 1,04 triliun ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini BIRT ya sejalan sama sektoralnya juga yang perform, sejalan juga sama kinerja keuangan BIRT yang perform juga di Q1 tahun 2023. Dan tadi minggu ini itu ada RUPS BIRT, jadi mungkin bisa di watch buat teman-teman semuanya yang cari dividen, karena ada agenda untuk dividen BIRT ini ya teman-teman di minggu ini, jadi bisa di watch terkait dengan RUPS-nya. Kemudian selain itu juga BIRT ini masih melakukan ekspansi juga dengan menganggarkan capex ya di tahun 2023 itu sebesar 2 triliun, yang dimana capexnya ini digunakan untuk menambah 6.000 unit kendaraan baru ya teman-teman, dan juga untuk peremajaan kendaraan baru, jadi untuk perawatan lah istilahnya, yang mereka punya equipment kira-kira itu. Kemudian kita punya day trading juga untuk di hari ini, yaitu ISAT dan juga BNGA, jadi teman-teman bisa watch juga dan perhatikan juga trading plan-nya ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang stock pick ini mungkin teman-teman bisa lihat trading plan untuk sampai 1-3 hari ke depan, dan teman-teman perhatikan juga untuk trading plan-nya. Dan untuk day trading ini karena memang harus beli dan jual di hari yang sama, jadi bisa dikatakan ini hanya untuk sangat short term ya teman-teman, untuk 1 hari. Itu untuk day trade kita hari ini itu ada ISAT dan juga ada BNGA. Jadi untuk trading plan-nya teman-teman bisa langsung akses aja di sosial media kita, di story kita ya. Itu untuk stock pick kita hari ini. Mungkin kita akan bahas terkait dengan saham. Ini ada pertanyaan dari Kak Zakaf Vloka ya terkait dengan PTBA. Jadi untuk PTBA sendiri mungkin kemarin itu terkait dengan dividen ya teman-teman, yang punya yield sekitar 30%-an. Jadi mungkin di sini para investor juga pada wait and see dulu terkait dengan sahamnya, karena mengingat di beberapa emiten yang udah ya teman-teman yang bagian dividen yang lumayan besar juga mereka punya yield, itu di ex date-nya bisa dikatakan tekanan jualnya sangat tinggi sehingga nggak bisa dijual gitu kan ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kan saat ini untuk auto reject bawahnya udah 15% ya. Jadi kalau kita lihat untuk 30% hanya butuh 2 hari untuk sampai ke yield tersebut ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan untuk PTBA mungkin buat teman-teman yang menghindari resiko ya, mungkin bisa wait and see dulu terkait dengan sahamnya, karena kemarin juga open gap ya teman-teman. Sebentar kita buka dulu untuk chart PTBA. Untuk PTBA ya kalau kita lihat memang secara short term ini masih bergerak sideways, tapi kalau kita lihat di sini kemarin di tanggal di hari Jumat ya teman-teman, setelah ada pengumuman RUPS untuk bagi dividen yang yieldnya sebesar 30%, ini untuk PTBA itu di open gap up ya teman-teman ya. Jadi di sini di hari Jumat ada open gap up, jadi dibuka di atas. Dan kalau kita lihat di sini tekanan jualnya juga lumayan tinggi ya di hari tersebut. Dan kalau kita lihat juga ada gap ya teman-teman ya, jadi berpotensi untuk menutup gap tersebut nih. Jadi buat teman-teman mungkin yang untuk menghindari resiko, teman-teman yang pro resiko moderate to konservatif mungkin bisa wait and see dulu untuk masuk di saham PTBA ya. Karena tadi kalau misalnya kita masuk terus habis itu kita masih ikutin sampai di kumdet, terus teman-teman pastinya akan kena ya yang namanya dividend trap ya teman-teman ya. Karena bisa dikatakan ARB saat ini tuh sampai di 15%, jadi cuma butuh 2 hari untuk PTBA ini yieldnya tuh habis ya teman-teman di 30%. Jadi mungkin buat teman-teman yang moderate to konservatif bisa wait and see dulu untuk PTBA. Jadi untuk saat ini secara
Secara kesimpulannya mungkin saya simpulkan buat teman-teman yang akumulasi mungkin bisa di wait and see dulu. Untuk PTBA ini akan menguji supportnya ya teman-teman di area 3620. Kemudian untuk area resist PTBA itu ada di 4150. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat harga batu baranya juga hari ini lumayan terkoreksi ya. Untuk batu bara hari ini naik tipis ya teman-teman 1,31% di level 134 US dollar per metric ton untuk ICE Newcastle kontrak di bulan Juli ya. Tapi kalau kita lihat kan untuk harga komoditas batu bara sendiri itu memang udah melandai ya teman-teman ya dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi untuk teman-teman yang mau akumulasi mungkin bisa di wait and see dulu terkait dengan PTBA. Tadi untuk PTBA ini akan menguji supportnya di 3660, kemudian untuk resistnya itu ada di 4050 ya. Itu untuk PTBA. Jadi walaupun ada definite yang lumayan besar, tapi untuk saat ini masih wait and see dulu menurut saya. Kemudian ini Pegas juga ada Pegas ya teman-teman ya. Untuk Pegas ini kita melihat bergerak sideways untuk saat ini. Jadi untuk teman-teman yang mau akumulasi ya, apalagi mau trading jangka pendek, mungkin bisa di wait and see dulu karena saat ini lagi sideways dan sidewaysnya itu di resistnya ya teman-teman ya. Jadi untuk Pegas ini mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi bisa akumulasi dengan strategi buy on breakout. Jika Pegas ini bisa break di area 1350 itu untuk area buy-nya kalau misalnya teman-teman mau akumulasi ya. Jadi bisa buy on breakout di 1350. Kemudian untuk support dari Pegas itu ada di 1280 ya sampai di 1285. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang mau trading jangka pendek mungkin bisa di wait and see dulu ya sampai tadi Pegas itu break di area resistnya di 1350 ya teman-teman ya. Karena saat ini masih bergerak sideways di area resistnya. Jadi mungkin bisa di wait and see di area tersebut untuk buy on breakout. Itu untuk Pegas. Kemudian kita akan lihat ini MDKA ini juga menarik ya. Kalau kita lihat MDKA ini mungkin di sini teman-teman juga ada yang punya MDKA ya, terus juga bingung prospeknya seperti apa karena kan yang dijual oleh beberapa emiten di sektor basic materials ya, salah satunya di sektor nikel ya teman-teman, itu adalah sentimen terkait dengan electric vehicle. Tapi kan kalau kita lihat itu prospeknya juga masih jangka panjang ya. Mungkin buat teman-teman yang mau keep untuk MDKA 5-10 tahun ke depan ya bisa keep aja untuk DCA ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat untuk secara jangka pendek itu seperti apa? Kalau kita lihat secara jangka pendek memang untuk MDKA sendiri ini masih bergerak bearish ya teman-teman ya. Saat ini ada di supportnya. Jadi pertimbangkan buat teman-teman itu untuk pertimbangkan untuk area supportnya di 2870. Jadi untuk strategi masih wait and see ya teman-teman, karena akan ada potensi untuk MDKA secara short term itu menguji supportnya di 2870 sampai di 2850. Kemudian untuk area resisten terdekat dari MDKA itu ada di 3150. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang mau trading mungkin bisa di wait and see dulu untuk MDKA. Tadi kalau misalnya teman-teman yang memang ingin holdnya tuh long investment ya teman-teman, mungkin bisa beli dicicil ya teman-teman ya saat tadi MDK itu berada di area supportnya. Jadi buat kenapa selain electric vehicle yang memang saat ini masih belum digembur-gemburkan lagi, selain itu juga ada kalau nikel kan untuk properti juga ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat properti di China pun properti juga masih lesu gitu kan kalau kita lihat. Bahkan kemarin stimulus pemerintah China itu memberikan stimulus untuk di sektor properti untuk membangkitkan properti China. Jadi nikel itu nggak cuma digunain untuk yang namanya EV, tapi juga digunain untuk materials properti ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat untuk dari sentimennya sendiri ya, untuk ekspornya sendiri untuk nikel itu masih belum oke, karena kalau kita lihat di China ya, karena kita non migas tuh paling besar ekspornya ke China. Kalau kita lihat China-nya juga masih belum rebound ekonominya, terus kemudian permintaan akan basic materials pun ya itu juga masih belum rebound. Jadi untuk MDKA kita melihat memang secara sektoral itu masih belum perform ya teman-teman, itu secara sektoral dikarenakan memang tadi permintaan akan ekspornya itu masih kecil gitu kan. Dan untuk MDKA ini memang mereka punya revenue itu penjualan itu masih ditopang oleh sisi ekspor, beda sama Antam. Kalau Antam itu 80% itu masih dia
istilahnya itu memenuhi pangsa pasar domestik ya teman-teman. Beda kalau MDKA itu lebih ke ekspor, mereka punya pangsa pasar. Jadi untuk saat ini untuk MDKA ini untuk secara sektoral juga masih belum oke, dan secara teknikal dalam short term itu juga masih bergerak bearish ya teman-teman, belum ada tanda penguatan dari MDKA. Jadi itu untuk strateginya mungkin buat teman-teman yang short term bisa wait and see dulu untuk MDKA ya. Kemudian ini ada banyak tapi mungkin saya akan bahas. Ini ada banyak, mungkin saya akan bahas terkait dengan ADI aja ya teman-teman ya. Karena biar semuanya kejawab, ini pertanyaan dari Kak Sugi Dani untuk saham AGI. Untuk saham ADI memang kalau kita lihat secara teknikal ini bergerak bullish ya teman-teman, secara major trend berada di atas MA100, di atas MA20, berada di atas MA5. Kemarin ini untuk konstruksi ya, overall ini kemarin juga terkontraksi, nggak cuma ADI, Wika, Waskita dan sebagainya itu juga kemarin terkontraksi. Jadi kalau kita lihat untuk emiten di sektor konstruksi, mungkin kalau kita saat ini melihatnya masih wait and see juga ya teman-teman ya. Walaupun memang kalau kita lihat secara teknikal ini udah ada tanda-tanda rebound dari emiten di sektor properti, tapi kalau kita lihat ya pre-elections itu biasanya untuk di konstruksi itu masih wait and see dulu terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat setelah pemilu nih kira-kira kebijakan pemerintah yang baru itu seperti apa. Nah itu biasanya akan jadi katalis juga untuk di emiten di sektor konstruksi. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini terlalu dini untuk akumulasi saham di sektor konstruksi ya teman-teman, walaupun memang secara teknikal ini ada potensi rebound untuk saham konstruksi. Jadi untuk konstruksi ini tadi secara teknikal, secara major trend memang masih bergerak bullish, masih di atas MA20 dan juga MA100. Mungkin buat teman-teman yang mau holding periodnya tuh jangka pendek bisa karena major trendnya juga masih bullish, mungkin bisa spekulasi buy dulu. Tapi secara sektoral tadi saya mention untuk jangka menengah sampai jangka panjang ya, sampai 1 tahun ke depan menurut saya masih belum oke untuk di sektor konstruksi. Jadi untuk konstruksi mungkin teman-teman bisa trading jangka pendek aja. Dan untuk secara teknikal karena masih bullish, jadi secara major trend juga masih bullish, jadi mungkin teman-teman bisa spekulasi buy di area 470 ya teman-teman untuk area buy-nya sampai di closing kemarin 476, jadi bisa di watch di area tersebut. Kemudian untuk resisten dari ADI itu ada di 520. Itu untuk area resisten dan juga area spekulasi buy dari ADI ya teman-teman ya. Kemudian untuk supportnya ada di mana? Supportnya itu ada di 448 sampai di 450. Jadi mungkin teman-teman bisa kurangi posisi dulu kalau misalnya ADI break di area supportnya di 448 450 ya. Itu untuk area support resisten dan juga area buy dari ADI ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas terkait dengan saham lainnya dari pertanyaan teman-teman yang lain. Nah ini ada BRIS ya. Jadi untuk BRIS ini seperti apa? Kalau kita lihat memang BRIS ini volume transaksinya masih lumayan sepi ya teman-teman ya, dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu ya. Di bulan contohnya di bulan Mei, kemudian di bulan April ini cenderung sepi untuk transaksinya BRIS ya teman-teman untuk saat ini. Jadi memang saat ini mungkin buat teman-teman yang mau trading karena memang value transaksinya juga nggak terlalu besar, mungkin bisa di wait and see dulu dan perhatikan untuk tapi kalau kita lihat sebenarnya secara teknikal ini BRIS ini ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulder ya teman-teman ya. Kalau misalnya BRIS ini bisa kuat di area 1630 di area supportnya. Jadi kalau misalnya BRIS ini bisa kuat di 1630, ini ada potensi BRIS ini membentuk inverted head and shoulder ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat inverted head and shoulder ini menarik buat di watch ya teman-teman, karena potensi sahamnya akan menguat nih untuk jika bisa break di area tadi head and shoulder-nya ya teman-teman, inverted head and shoulder-nya itu untuk BRIS. Jadi secara teknikal kita melihat ini masih menarik as long as BRIS itu masih ada di area supportnya, bergerak di area supportnya di 1630 sampai di 1635. Kemudian untuk target dari stop loss-nya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk stop loss jika BRIS ini itu break di area psikologisnya di 1600 ya teman-teman ya. Itu untuk area support dari BRIS. Jadi kalau misalnya ada potensi ke 1600 itu ada potensi gagal membentuk inverted head and shoulder ya teman-teman ya. Jadi itu untuk BRIS. Kemudian untuk resisten dari BRIS itu ada di mana? Untuk resisten itu ada di 1740. Itu untuk area resisten dari BRIS. Walaupun tadi
secara teknikal itu memang mungkin bisa di wait and see dulu, tapi kalau teman-teman mungkin secara jangka panjang ingin melihat BRIS ini sebagai instrumen investasi, sebagai saham yang untuk di long investment ya, atau investasi untuk jangka panjang, mungkin teman-teman bisa cicil kalau misalnya BRIS ini koreksi ya teman-teman, karena menarik untuk prospek bisnisnya ke depan di tengah memang penetrasi bank syariah Indonesia di Indonesia tuh masih kecil, sekitar 6%-an dibandingkan dengan Malaysia yang udah sampai 20% sampai 30%-an. Jadi bisa dikatakan untuk pertumbuhan BRIS saat ini untuk bank syariah di Indonesia itu masih akan punya prospek yang baik ke depannya ya teman-teman. Bahkan untuk BRIS sendiri ini aja di Q1 tahun 2023 ini jadi salah satu bank yang menopang pergerakan ya, atau sisi financingnya dari BMRI sebagai induknya BRIS ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan untuk BRIS ini sendiri ini punya prospek yang menarik, dan juga kalau kita lihat kinerjanya di Q1 tahun 2023 itu juga sangat menarik ya teman-teman ya. Tumbuh dari sisi loan growth-nya tumbuh, DPK-nya tumbuh, dari sisi top line-nya juga bottom line-nya juga tumbuh untuk BRIS. Jadi kira-kira itu aja untuk hari ini karena waktu kita terbatas.